Selamat siang, teman-teman Nusantara. Jumpa lagi kita. Kali ini dengan bangga kami hadirkan satu radio yang cukup lama dinanti-nanti karena spesial, istimewa. Ini dia radio HF Kenwood TS 950 SDX ya, SDX. Spesial karena radio ini terkenal sebagai salah satu radio legendaris yang bisa dungdung atau voodoo ya. Ini zaman kita pada masanya, wow, luar biasa. Semua orang bermimpi memiliki radio TS 950 SDX. Itu salah satu spesialnya. Ya, tentu membutuhkan sentuhan khusus. Kemudian spesial plus istimewa pula karena kali ini 950 SDX yang hadir di di layar Anda ini adalah versi internasional, Eropa internasional. Kodenya Z ya. Kalau Jepang J gitu. Jadi dia colok listrik, operasi suplainya colok listrik langsung 220 ya, volt tegangannya ya. Ini salah satu yang membuat istimewa karena terus terang agak sulit ya mendapatkan TS 950 SDX versi Eropa USA internasional ini agak jarang barangnya ya. Kalaupun ada, tentu kita harus merogoh kocek yang lumayan ya, mengingat jauh jaraknya, ongkos kirimnya relatif mahal. Oke, itu sepintas tentang status. Ini Fox-nya hidup mungkin ya, oke. Status radio TS 950 DX. Ini adalah radio HF, nanti kita singgung beberapa keunggulan atau kelebihannya. Spek umumnya radio HF ini frekuensinya sudah general coverage ya, baik TX maupun RX, transmit ataupun receive ya. Dia dari 1 MHz sampai 30 MHz Anda bisa transmit maupun receive. Nanti kita praktekkan ya. Itu salah satu spek umumnya, yang juga keunggulan dia sudah general coverage. Kedua, powernya lumayan besar. Dia kali ini di 130 watt ya. Bisa di trim atau di tune 150, tapi tidak kita sarankan ya, biar lumayan awet ya, karena ini terbukti sampai sekarang awet ya. For your information, radio ini masih 100% original, tidak ada campur tangan ya, artinya tidak ada perbaikan, penambahan, pengurangan bahan di dalam, di luar, semuanya masih asli. Catnya asli, bawaan radio, komponen di dalamnya, modul finalnya, blok PA, semua bawaan radio aslinya. Bayangkan berapa puluh tahun yang lalu sampai sekarang dia tampil normal gitu ya. Jadi normal dan original. Lantas desain fisik seperti Anda lihat, dia ini besar, kokoh, kuat, gagah, tapi juga menawan ya. Terkenal kalau Kenwood ini termasuk ergonomis, penempatan tombol-tombol, knob semuanya mudah dijangkau, mudah dioperasikan ya. Ini spek umum gitu. Sekarang kita coba sedikit gali lebih mendalam beberapa keunggulan ya. Satu, layarnya lebar ya, dan hampir banyak info yang terwakili yang bisa ditampilkan di sini ya. Jadi semua tombol fungsi kalau Anda tekan itu rata-rata kebanyakan akan tampil di layar, sehingga Anda tahu apa yang sedang bekerja atau apa yang sedang Anda fungsikan ya. Layarnya lebar, angkanya jelas, tebal, dari sisi manapun ya, tidak ada istilah ngeblur
Ini dari depan, samping, atas, bawah, tetap seperti Anda lihat di layar kaca Anda. Maksud saya di hadapan Anda ini. Oke, itu salah satu keunggulannya. Kedua, radio ini sudah built-in atau sudah terpasang bawaan power supply untuk colok listrik yang kita bicarakan. Ada trafo ya di sebelah kiri atas ini, ada trafo cukup besar yang membuat radio ini berat. Nah, ini di sebelah sini ada trafo, yang di sini ada kisi-kisi angin. Nah, ini Anda langsung colok listrik ya. 220 listrik kita di sini PLN 220 voltase. Itu keunggulan kedua. Oke. Kemudian keunggulan lainnya yang membuat banyak orang tergiur pada masa itu, ini radio ini adalah dual receiver ya. Jadi bisa menerima dua frekuensi, seperti judulnya di sini, dual frequency receiver ya. Tentu bisa split tapi dual receiver. Itu keunggulannya yang lain. Kemudian yang menonjol lagi adalah DSP. Nah, jadi radio 950 SDX ini dilengkapi, kalau Anda lihat di bawah itu ada fisik besar warna hitam. Seingat saya namanya DSP 10 ya. DSP itu adalah digital signal processing atau prosesor, yaitu proses merubah sinyal analog menjadi digital gitu ya. Nah, ini sudah dilengkapi, dan pada masa itu dia termasuk pemula juga yang menggunakan DSP. Oke. Nah, keunggulan lainnya, filternya di sini sudah bandwidth lebar ya, bandwidth lebar. Kalau Anda lihat di sini, kita setel yang di 883 ini, Anda lihat di sini 6 kilo ya. Di sini 2,7, ini 6 kilo. Yang di 455 Hz juga 6 kilo. Nah, ini 6 kilo. Artinya udah lebar 6 kilo. Ya, sehingga dia bisa dimodif untuk voodoo ya, kalau Anda mau. Voodoo waktu itu memang lagi membumi ya, pada masa itu membumi banget. Ya, dung ces. Oke, DSP-nya luar biasa. DSP-nya dia bekerja berkelindan dengan filter fisik ya. Kemudian membuahkan satu hasil yang smooth ya, lembut, dan itu nanti akan bisa dirasakan betul pada saat RX ya. Pada saat RX ataupun receive, Anda memonitor, Anda tekan menu di sini, memunculkan DSP, Anda atur di situ berapa settingannya ya, dari mulai bawah sampai atas. Ya, tentu di situ nanti ada settingan 2800 sampai ke bawah 200. Jadi settingan DSP nanti ada umpamanya LBF ya, lower band passing band, LPF kalau nggak salah, LPF itu kita pencet di sini, nanti ada menu ini DSP LPF ya, lower pass band frekuensi. Jadi lower pass filter ya, karena ini DSP sinyal filter tadi, filter untuk pass band bawah gitu ya. Nah, ini bisa Anda putar-putar nanti ya. Ini on. Nah, ini up down di sini ya, ini ini ada 28, 26 terus gitu ya. Ini teratas di sini settingannya di menu ya. Nah, nanti ada lagi ini untuk receive ya. Kalau ini untuk transmit, HPF, high pass filter. Nah, ini 200 akan dilewatin gitu. LPF low-nya 2750 gitu. Nah, ini contoh ya. Anda setting, Anda dengarkan aja, nanti akan terasa jernih bening ya. Nah, itu keunggulan yang berikutnya, bahwa audio. Lah, ini terkenal. Kenwood terkenal audio transmitnya itu jernih. Apalagi didukung dan didorong oleh DSP plus filter yang bandwidthnya cukup mumpuni. Anda bisa atur mau bandwidth sempit ya, lebih tajam, atau
Tapi yang sangat menyolok sudah umum diketahui, Kenwood ini audio transmitnya memang enak, empuk, jernih, dan bening. Apalagi didukung oleh DSP yang mengatur audio analog menjadi sinyal analog menjadi digital, tentu lebih lembut, plus didukung juga oleh power yang besar, ya 130 watt. Ini salah satu kelebihan. Mau ada pun audio itu tadi audio transmit, audio receive penerimaan juga bagus, empuk, enak gitu ya, enak. Ya terutama bagi mereka yang sudah biasa menggunakan Kenwood, ini salah satu pencapaian yang wow lumayan gitu ya. 950 SDX ini memang jadi impian banyak orang ya. Dia buatnya DX juga enak gitu ya. Dibilang mumpuni di banyak kegunaan ya. Jadi banyak digunakan oke. Kalau tampilan nggak usah diragukan. Anda hamshake Anda pasti penuh ya. Karena satu berat, kedua lebar, besar, tinggi. Itu beberapa keunggulan yang mungkin kita ringkas saja karena nanti habis ini kita coba tes fungsi beberapa tombol-tombol radio ini ya. Ada keunggulan lain sudah dilengkapi dengan tuner otomatis internal bawaan ya, ada di sini. Baru nanti habis ini kita coba beberapa tes fungsinya. Oke? Baik, sekarang pertama display layar ini bisa difungsikan seperti ini, nyala bagus. Juga kalau Anda terlalu slow umpamanya Anda bisa tekan ini dim ya. Dimnya jalan. Oke. Kemudian di sini ada monitor untuk mengecek suara sendiri gitu ya. Tes 1 ya, kedengeran ya. AF-nya mana? Volume ini ya. Tes 1. Oke, ini masih split, sorry. Nah, tes 1 2 3 3 2 1. Tes 1 2 3. Tes untuk audio sendiri di radio TS 950 SDX. Oke, monitornya bagus, di FM lebih bersih. Ini LSB. Di sini monitor. Ini full dan semi, full dan semi untuk CWK, Fox dan manual ya. Kalau ini manual, ini Fox, ini manual. Fox tentu berjalan dia. Kalau SSB ya, ini kalau on air dia. Powernya masih kita kecilin ya, hanya ngetes tombol-tombolnya. Ini fungsi AIP, fungsi nyala ya. Ini prosesor lebih banyak dipakai untuk RX. NB1 NB2 juga sama, noise blanker 1 2 lebih ini lagi. Oke, ini AGC, K-speed, AGC yang di tengah sini Anda boleh auto, boleh Anda off kan, boleh fast ya. Kita pilih auto. Ini levelnya untuk noise blanker tadi di sini. Oke. Kenapa 1 2 antara lain ini juga dual receive, satu untuk main, satu untuk sub ya. Display utama dan display sub. Oke, sekitar sini. Ini prosesor tadi ya, dimainkan dari sini. Ini Anda jalankan, baru Anda in dan out prosesornya. Oke. Mudah sekali. Ini untuk mic ya. Seberapa tekanan suara Anda. Ini untuk power, RF power. Nanti kita coba. Nah, di sini untuk langsung ya, kita pakai FM. Di sini langsung kecilin dulu suaranya. Bisa dilihat di sana. Nah, ini jalan ya. Ini masih kecil ya. Skala 200 watt. Nah, ini paling kecil. Ini paling kecil nih, 10 apa 15? 10 mungkin. Paling kecil ya. Ini 10 ya. Nah, rek sen. Ya, sen. Memancar. Rek receive, menerima gitu. Nah, ini apa yang kita bilang tadi, antena tuner ya, mestinya di sini dia jalan. Nah ya, kalau atau coba di CW. Oke. Sebentar, oh ini sorry, ini belum auto
gitu. Nah ini dia, set, nah, set. Nah. Ini SWR ya, kita lihat SWR, set. Ini udah langsung ya nyender on air-nya ya. Oke, Jun. Nah ini kalau dilepas dilanjutin. Kalau begini dia biasanya kalau pertama dia nyala sebentar, set, bahwa ini sudah standby, Anda operasikan di sini. Anda tekan dia mengoperasikan di berapapun ya. Ini tadi di CW, LSB juga mungkin larinya ke sini. Auto dulu. Nah ini jalan, set, langsung tuh ya. LSB juga oke ya. Ini untuk eksekusi, antena tune eksekusi. Ini untuk menyediakan menggunakan atau tidak di sini, gitu ya. Sudah, ini semua oke. Ini LSB semuanya lancar. CW, AM, FM oke. LSB, RC tadi ya. Nah, di sini oke. Ini SWR, ini kompresor. Nah, SWR, ini fine, menandai fine. Ini F-lock ya, mengunci frekuensi. Oke, ini carrier, Anda putar ke kanan, monitor yang tadi, suara kalau Anda mau gede, Anda gedein, sehingga Anda tidak harus tergantung dari laporan teman bicara Anda, bagaimana kualitas suara Anda. Minimal di sini sebagai tolok ukur juga. Ini delay, ini untuk Fox ya, anti Fox dan gain-nya, berapa gain-nya. Oke, satu-satu kita lihat. Ini function, menu yang tadi saya bilang, nah ini ada menu, beberapa menu, ini DSP-nya, ini pedal, kalau Anda menggunakan pedal Anda on-kan, ya, on-off-nya Anda mainkan dengan down dan up, gitu ya. Ada beberapa menu di sini, saya lupa tadi ada 16 atau berapa ya, gitu. Ini menu, ini tape set untuk ngelihat, ya, melihat cepat sampai di mana dial frekuensi yang akan di split umpamanya. Nah gini split, Anda lihat, nah ini dia 69 selisihnya ya. Nah kalau ini, nah ini di yang ke 30 ya, diputar bisa. Nah ini 4.000. Nah ini gitu. Masukkan. Ini sub. Nah hilang. Nah ini gini, oke. Ini main, sub, ini sub nyala. Ini main. Ini ke sana, untuk dengar sana, sub ya. Oke, kemudian ini main utama. Ini tadi split ya, dari 700 ke 70 split. Oke, A sama dengan B oke, RX subnya ke sana oke. Down ini jalan normal. Oke, ini semuanya normal. Tidak ada yang keras, tidak ada yang macet, tidak ada masalah ya sampai sejauh ini. Oke, ini untuk menyimpan memori, ini merubah memori ke VFO, dan ini scan. Kita kembali ke 7. Apalagi read-nya juga bekerja, lihat tulisannya exit, clear. Ini notes, settingan notes dan square gitu ya, square ke kiri. Ini untuk suara volume sub ya, ini sub yang ini. Kalau untuk main volumenya di sini. Ya, ini RF gain Anda putar kanan habis. Ini pitch-nya boleh. Nah, ini yang mantap, ini untuk slooping. Ya, kasarnya mungkin Anda ingin dengar suara lebih ke arah treble, bass atau bagaimana di sini ya, sloopingnya ada high dan low cut. Nah, di sini juga bisa dimainkan. Nanti kalau pas kita dapat siaran bagus, kita akan video tersendiri. Kita menunggu sore hari di mana propagasi lebih cerah dan lebih terbuka. Oke, kali ini kita tes power outputnya ya, TX-nya ya. Ya, oke, semua mode ini. Pertama kita coba di 7000. Ini tadi kita udah bilang bahwa general coverage TX dan RX kita coba di 40 meter ya, 7 MC, 7 MHz ya. Ini powerful, oke, mic-nya cukup di sini. Coba ini menggunakan siulan, siapa yang bisa, saya nggak bisa bersiul ya. 1, 2, 3, 1, 1, 2. Coba siul. Ya 100 lebih ya. Ya
Bisa nggak Siul, coba Siul ya. Atau pakai itu aja, pakai aplikasi aja. Ya, Siulnya di sini berat ya. Garuda, Garuda, Garuda. Coba. Ah, ini ya 130 ya. Nah, ini SSB 130. Oke. Kalau teriakannya bagus 130. Itu mix standar ya. Tuh tadi 130 ya, nanti bisa difoto 130. Kemudian FM 110 120 FM. Kemudian FSK yang besar 140, CW 140 ya, 140. SSB tadi 120, rata-rata 130 ya. Nah, ini 120, 110 FM. Oke, sekarang kita coba di luar band amatir 6 ya. FM juga keluar 100. Oke. FSK 140, CW 135 ya. LSB ya, LSB sekali lagi pakai itu tadi. Nah, ini ya 120 di 6. Oke. Sekarang kita coba di 27. Di 27 USB, coba pakai USB ya. 80 di 27 berapa ini? FM 60 70, FSK gede banget 140, CW 130 ya di 27. Kalau 28-nya coba pakai aplikasi 28 Power Mic 130 28 ya. 27 menurun sedikit lagi. CW ya, CW. Oh, sorry, USB 100, coba sebentar, tahan, 28, coba USB 100. Oke, di band atas ya. Oke, ini pertanda bahwa sudah bisa di 11 meteran atau di 27 ya. 3,5 tentu besar, 3,5. LSB, coba LSB 3,5. 100, 110. FM 80 70, FSK besar 135, CW 135 hampir 140. Oke. Jadi merata di sekitar 120 150 tergantung mode apa yang ada. Paling besar mode CW dan FSK hampir 150, LSB tergantung tekanan, dan mic Anda ini kita menggunakan mic standar ya, hand mic ya. Kalau Anda menggunakan desk mic atau mic yang tekanannya mantap, kondensor tapi kenceng ya, tentu dia akan naik lagi. Oke. Ini untuk transmit. Sekarang kita coba dengarkan RX-nya ya. RX-nya di LSB. Oke, power kita kecilin setengah mic. Oke. Tadi prosesor ya, kebesaran tadi. Oke. Auto AGC auto. Oke, level ini. Oke, kemudian ini suara. Sebentar, kita ganti antena dulu. Ini tadi menggunakan Damilot ya, pengganti antena di sini. Sekarang kita pakai antena luar. Ya, karena kalau ini udah pasti match di semua band ya. Nah, kalau antena luar kita itu matchingnya hanya di 27300 karena hanya untuk RX saja. Oke, ini LSB. Kita coba yang rame di ini rate-nya oke. Di berapa biasanya 770. Ini page-nya. Nah, di sini slope-nya. Coba digitalnya.
DSP filter kita on kan, resipnya oke, transmit oke. Kembali ke menu 760, noise blanker ini lebih sepi, noise blanker 2 oke. Alternator 0 kita sambil kontrol sebentar, suara belum kita besarin betul. Sequel RF slope coba kita cek. Ya, ini agak kecil, ini coba kita ganti. Ini lebih lebar ya, lebih lebar tapi nah ini lebih lebar, ini sempitnya di sini, ini sempit di 2,7 kilo ya, suara jauh ya. Oke, kita coba cari frekuensi satu lagi. Masih ada nggak ini ya? Sekarang masih jam 3 sore, belum rame banget. 780 ada, nggak ada. 790 kelihatannya ada. Kosong. 700. Nah ini di bandwidthnya cuma 2,7 ya, sempit, kecil tapi agak bersih. Ini kita atur slooping. Oke, tune-nya. Kalau kemudian kita klik titiknya itu loh, itu kan tampil bawah notes. Potensi besar itu kita. Kalau mau pakai bawah ya pakai bawah. Ini agak noise. Apa itu? Ini kalau kita lebarin. Karena yang dia frekuensi kan hasilnya itu terus kita rubah. Maka disalami. Ya. Teman-teman. Minum. Matur nuwun. Kalau itu ngerti itu. Ini ya. Sudah saya baca Leonardo. Terima kasih Leonardo. Ini lebih enak kelihatannya ini. Ya. Komposisi yang lain tetap, tapi saya monitor di mana? Saya monitor di handphone yang frekuensi 80 Hz-nya saja kurang turun. Nah ini tadi di 20 Hz-nya saya turunkan sampai Notes-nya oke, noise blanker oke. begitu. Assalamualaikum Pak Kawul, apa kabar ganti-ganti? Ini noise blanker 2. Ya, waalaikumsalam Pak. Ini levelnya. Istri kilo Yankee di Prawoto kilo 5. Ya, jernih ya. Manggung unsur jongkro sini sana. Ya, mic-nya di sini ya. Nggak bisa detail karena pakai remote. Nah, ini lebih berisik ya. Ini notes-nya. Oke. Via remote loh. Bahasa itu terlalu lebar. Nada lo-nya itu terlalu lebar. Jadi ganggu middle-nya begitu ganti. Oh gitu ya, terlalu lebar. Ini sudah maksimal, besar ini ya. Pak Paul. S9. Sudah maksimal, itu saya sempitkan Ya, S3. maksimal. Demikian pada pen lo. Mungkin yang di sini nih, mungkin yang 80 Hz-nya yang terlalu lebar mengganggu ini. Coba saya sempitkan lagi. Oke. Ini yang 80 Hz Ya. saya sempitkan. Ini juga jalan tuh. Demikian Pak Kawul. Lucu Pak Kawul, baru kenal gitu. Saya minta ciri milik Darto. Capture. Oke. Nah ini IF-nya. Kira-kira cukup ya kita dengerinnya. Oke, S-meter 60 dB. Oke. Saya kira itu aja teman-teman. Kita kecilin suaranya. Apalagi? Ya ini masih yang tadi ya. Ya ini jam 4 ya salah.
koneksi internet putus. Nah, ya. nanti konek lagi setelah Ini AF. 10 itu mengandung unsur Ini IF ya. saya nggak pakai remote ini. Saya kira itu aja. Ya, tidak ada masalah. Sejauh ini RX TX normal. Ya, tergantung antena Anda, propagasi dan juga lokasi Anda di mana, jam-jam tertentu, dan juga tempat stasiun teman untuk memancar. Kalau dia memang bagus, kita juga. Yang jelas suaranya jernih. Ya, ini untuk receive. Untuk transmit lebih bagus lagi karena didukung oleh DSP dan power yang cukup besar. Ya, ini dia. Kita simpulkan radio Dung Ces dari Kenwood TS950 SDX versi Eropa, colok listrik 220 volt. Terima kasih.